Ini Om. Masakan. Biar masuk video maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Subhanallah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Kopdar Cup, ya, di sekitar wilayah Bumiayu, Tegal, Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Kebumen. Alhamdulillah Kopdar Cup pada kesempatan berbahagia ini dihadiri langsung oleh pengurus nasional. Terima kasih sekali kami ucapkan telah bersedia hadir di Bumiayu, kota kecil penuh cerita. Salam dan salam senantiasa kita coba limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, Nabiullah Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan, menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan cahaya nur Islam. Izinkan saya di sini sebagai pembawa acara membawakan susunan acara pada acara Kopdar Cup hari Minggu 13 Juni 2021 bertempat di basement Masjid Al-Kalam Pabuyangan. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan. Acara yang ketiga acara inti. Nanti acara inti ini ada dua hal. Yang pertama adalah sharing basic dan support. Yang kedua sharing second game. Kemudian acara yang keempat adalah lain-lain, nanti akan diisi forum group discussion. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Kopdar Cup pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Wilayah IAA Bumiayu kepada Saudara Muhammad Aslan Abdillah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus nasional Indonesian Sporting Ambulan yang telah bersedia hadir di kota kami. Yang kami hormati rekan-rekan wilayah sekitar dari Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Tegal. Terima kasih sekali atas kedatangannya. Marilah kita panjatkan puji syukur, hanya dialah yang pantas kita puji, karena hanya atas kehendaknya kita bisa bertatap muka seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kebodohan hingga sampailah zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Hadirin yang kami hormati, ucapan berikutnya adalah permohonan maaf di awal apabila kami dalam penyambutan itu ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti yang pernah disampaikan Om Fian ketika Kopdarnas di Tegal,
alhamdulillah IAA Bumiayu yang tadinya anggotanya 5 anggota IAA nasional berarti ya, yang terdaftar di database nasional 5 sampai detik ini alhamdulillah masih 5. Yang terdaftar itu di nasional 5, kemudian alhamdulillah yang satu hari ini tidak bisa hadir. Jadi kami mengurus anggota IAA tetap, yaitu yang terdaftar di database nasional itu yang sekarang ada itu hanya 4. Kemudian kami dibantukan oleh calon anggota yaitu 1 yang pegang kamera ini 1. Jadi kami hanya berlima ini untuk pagi hari ini. Dari kemarin sampai sekarang hanya berlima. Jadi karena itulah kami mohon maaf apabila tentunya ya 5 orang menyambut sekitar 50 pasti banyak kekurangan. Kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terutama untuk Komnas, barangkali semalam tidurnya kurang nyenyak dan sebagainya. Hadirin yang kami hormati, biasanya sebagai informasi kami wilayah Bumiayu, Banyumas, kemudian yang ketiga Kebumen, yang keempat Purbalingga, yang kelima Cilacap. 5 wilayah ini biasanya kita mengadakan forum silaturahmi tiap 3 bulan. Nah, kami diberikan beban oleh Mas Nova, Om Nova untuk periode ini di Bumiayu, walaupun dengan berat hati dan paksaan ya. Akhirnya terselenggaralah hingga hari ini. Nah, kami memformat sesuatu yang mungkin di forum kita yang baru gitu ya. Gak hanya forum sharing dan sebagainya itu, tapi kita juga ingin mengundang pengurus nasional dengan harapan ada peningkatan kapasitas dari teman-teman di wilayah sekitar seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mendatangkan pengurus nasional dengan harapan permasalahan yang ada di wilayah yang memang berkaitan dengan administratif bisa langsung to the point. Jadi bahasa Bumiayu itu orang jere-jere. Kan kadang-kadang kita jere wilayah kita ini misalnya. Kata wilayah ini seperti ini, kata pengurus daerah seperti itu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga gitu, harapan kami Bumiayu. Kami menamakan forum kita ini susah. Menamai forumnya itu susah antara Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Bumiayu. Nah, harapan kami hari ini kami memanggil, mengundang Tegal dengan harapan kita bisa membuat istilah, misalkan IAA ngapak misalkan gitu. Karena Pemalang belum ada ya. Iya. Sebetulnya hanya kurang 2 wilayah antara Tegal dan Pemalang. Kalau sudah tersambung antara Pemalang, Tegal, Brebes yaitu Bumiayu, kemudian Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, jadilah kita ngapak raya seperti itu. Nah, ke depan mudah-mudahan harapannya seperti itu kita bisa berngapak ria di grup gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kemudian tambahannya adalah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu ya. Walaupun dalam keadaan pandemi, kalau istilah dari teman-teman Bumiayu, kena COVID juga nggak masalah, yang penting sehat. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Terus mohon maaf sekali karena kita bertempat tinggal kita hanya bisa pinjamnya di basement masjid. Nanti kita mungkin terjeda 2 kali waktu, yaitu di waktu zuhur dan waktu asar seperti itu. Jadi memang nanti ketika zuhur masuk kita off sekitar ya 10.15, kemudian lanjutkan dengan isoma dengan makan, kemudian di asar juga nanti sama lagi kita jeda sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, kami mohon maaf atas hal tersebut seperti itu. Jadi nanti pas di waktu sholat silakan yang beragama Islam untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di atas seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang hadir pada hari ini tidak kecewa dengan sambutan kami Bumiayu, karena memang hanya 5 nyawa, 5 orang menyambut 50. Jadi kalau dipikir Om Bisma 5 menyambut 50. Waktu kami awal itu Om Nova kurang ajar gitu. Jadi sebelumnya di Banyumas kemudian hanya 1 anggota Bumiayu yang hadir gitu ya. Nah itu kalau bahasa Bumiayu diperkosa gitu ya. Dipaksa harus Bumiayu kurang ajar gitu. Jadi itu kami mohon maaf sekali lagi yang seikhlas-ikhlasnya apabila dalam penyambutan, dalam suguhan yang disajikan oleh kami tentunya banyak kekurangan. Saya juga mengucapkan terakhir terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Sibulan Indonesia, Mbak Unang dan kawan-kawan yang telah
bersedia hadir. Kalau dibandingkan dengan si bulan, Abigail sih apa itu hanya runtukan penghinaan di sini. Tapi alhamdulillah banyak bersedia menghormati kami, menghargai kami. Terima kasih banyak. Saya rasa cukup. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Enggak, ini Mas Hasan juga bahas dendam kayaknya nih. Di dalam acara nggak ada sambutan folder, tiba-tiba saya disuruh ngomong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki, kesehatan, dan juga rezeki yang lain, sehingga kita bisa kembali berkumpul setelah sekian lama. Agenda Kopdargab Bumiayu, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen lama tertunda dikarenakan COVID ya. Sehingga waktu kemarin pas di rumah saya memaksa untuk Bumiayu mengaktifkan kembali agenda ini dengan harapan jaringan silaturahmi ini tetap terjaga dan juga kita bisa saling memotivasi. Sulit, teman-teman bisa mendampingi. Oke, ini gawat darurat. Gawat darurat adalah ambulans dan digunakan untuk menangani dan atau mengangkut pasien dengan kondisi gawat darurat berpotensi mengancam nyawa dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pengobatan. Nah, kalau ini ambulans ini dapat memberikan pertolongan pada kondisi pra-ISKS, fasilitas layanan kesehatan, mengangkut korban yang sudah distabilkan menuju fasilitas kesehatan dan mengangkut pasien antar fasilitas kesehatan. Ini biasanya perawat. Jadi ketika ambulans itu tipenya gawat darurat atau emergency, biasanya di dalamnya itu sudah ada tenaga minimal perawat atau dokter. Lalu kendaraan yang digunakan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan waktu tanggap ambulans dapat berupa kendaraan berbeda dari ambulans darat, roda 4 atau mobil. Nah, jadi kalau di Jakarta sepeda motor itu sudah ada. Jadi 119 PSC 119 ya, atau dari AGD ya keluarin. Dari AGD Dinkes itu sudah keluarkan ambulans motor. Jadi karena macetnya di DKI itu, ambulan itu sebelum sampai biasanya motor sudah sampai duluan melakukan tindakan sampai menunggu ambulansnya sampai. Next, ini ambulans air, di next saja. Ambulans udara di next, pelan-pelan naik. Next lagi. Nah, ini jenazah. Jenazah adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jenazah. Kendaraan jenazah tidak memerlukan peralatan kesehatan. Penggunaan sirine juga mengikuti aturan berlaku. Kendaraan yang digunakan tergantung kondisi daerah masing-masing. Nah, untuk penggunaan sirine nanti ada lagi halamannya. Next. Oke, spesifikasi teknis umum ambulan. Coba di next lagi. Next lagi. Nah, oke, sebentar. Nah, untuk kendaraan ambulansnya itu di peraturan Kemenkes sudah diatur bisa pembelian secara utuh atau built-in di dealer. Biasanya tipe-tipe yang di luar karoseri. Jadi dia hanya merubah bagian dalamnya aja. Atau next lagi yang di saya itu pakai bahasa Inggris. Ini namanya. Next lagi. Nah, ini untuk ambulans transport itu warnanya kuning, itu sebenarnya ada kodenya. Ya, ambulans transport itu kuning. Next lagi, ini untuk motor di DKI. Dia seperti apa stikernya dan lain-lainnya, seperti ini kurang lebih. Next lagi, ini untuk sepeda belum ada ya, belum terrealisasi. Tapi di Kemenkes sudah mengeluarkan yang terbaru. Jika nanti ke depan di DKI atau di daerah yang lainnya ada untuk ambulans sepeda. Terus, nah ini untuk air. Next lagi. Oke, next lagi. Ini untuk pesawat. Kalau di pesawat di DKI ini sudah ada. Pesawatnya rata-rata ada di Halim posisinya. Next lagi. Oke, next lagi. Ini untuk mobil jenazah, dia harus hitam warnanya, kodenya. Jadi untuk ambulans gawat darurat merah, transport kuning, dan kendaraan mobil jenazah warna hitam. Next lagi.
Oke, ini referensinya dan lain-lainnya. Seperti itu pemaparan dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktunya, silakan. Mumpung masih ada waktunya ini, cepatkan setengah jam. Ayo, silakan. Kalau ada yang mau nanya-nanya, ayo. Ada orang ya, ayo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ahmad dari Cilacap Barat. Maaf nggak pakai jaket. Ya, monggo. Ya, sebelumnya bertanya tentang pedoman ambulan tadi. Yang di situ sudah dijelaskan tentang peraturan teknis, syarat-syarat untuk menjadi sebuah ambulan transport jenazah atau pasien. Apakah dari dinas tersebut akan melakukan pengawasan atau seperti adanya uji kir lah? Jadi tentang syarat-syarat yang apa di pedoman tadi itu. Oke, ada lagi? Oke, ini saya jawab dulu ya. Bagus nih pertanyaannya. Ada satu kesempatan di situ kalau saya melihat. Pertama, teman-teman yang punya unit ambulan yang belum lengkap standarisasinya, mereka masih bisa melakukan pelayanan tanpa harus ketakutan mobilnya ditahan dan lain-lain karena belum mengacu ke peraturan sini. Positif kedua adalah teman-teman bisa menyicil alat-alat tersebut sedikit-sedikit. Oh iya, harus punya ini, harus punya ini. Ya udah, nanti saya punya uang, saya sisihkan, saya beli ini. Seperti halnya saya dulu. Makanya kenapa sampai 3 tahun? Karena Alkas ini lumayan harganya. Lumayan harganya. Jadi betul-betul saya harus sisihkan uang itu, memang harus sampai bisa melengkapi standar yang ada. Nanti teman-teman bisa melihat. Jadi seperti itu. Jadi memang ada satu poin kesempatan yang teman-teman bisa ambil di situ. Jadi teman-teman yang standarnya belum lengkap jangan kecil hati, tapi jadikan motivasi. Suatu saat mobil ini akan menjadi lengkap. Seperti itu. Itu yang saya camkan dari dulu. Bagaimana caranya mobil kosong ini bisa menjadi mobil gawat darurat. Seperti itu. Ada lagi? Udah jelas ya? Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ayo. Ayo yang punya mobil baru ini. Gak ada yang nanya-nanya ini. Hah? Sedikit bertanya terkait dengan penggunaan yang tadi kan disampaikan bahwa mobil ambulans untuk pasien dengan jenazah itu berbeda. Betul. Bagaimana solusi ketika unit yang ada itu peruntukannya memang untuk pasien, tetapi dibutuhkan masyarakat untuk membawa jenazah gitu. Oke. Kiat-kiatnya seperti apa? Terus untuk menanggulanginya seperti apa? Oke. Tanya bagus ya. Kalau kita di Sibulan Jabodetabek masing-masing pasien jenazah ya jenazah. Jadi ketika ada permintaan jenazah, kalau kita di teman-teman Sibulan Jabodetabek, kita langsung share di grup Sibulan Jabodetabek, ini ada permintaan jenazah. Mobil siapa yang bisa jalan untuk jenazah? Yang berangkat mobil jenazah tanpa memandang lembaga. Wah, ini kan telepon lembaganya ke lembaga gua nih, kok lu yang jalan nggak ada seperti itu. Kita berpikir bagaimana caranya pasien tersolusikan. Itu prinsip teman-teman Sibulan. Jadi ketika ada permintaan jenazah, kita di Jabodetabek ada unit jenazah. Oh ya sudah, jadi yang berangkat mobil jenazah, bukan kita yang berangkat. Tapi ketika permintaan pasien, selama kita bisa kalau kita itu di DKI mensiasatinya. Tapi kembali lagi teman-teman di daerah mau seperti apa. Mau teman-teman mau bikin multi, saya tidak melarang karena itu mobil pribadi teman-teman. Saya hanya share ini untuk pedoman teknis ambulannya, ini sudah ada dan sudah diatur oleh Kemenkes. Kalau bisa ya mengikuti peraturan ini. Tapi kalau misalkan saat ini belum bisa ya monggo diatur sama teman-teman. Tapi kalau misalkan seperti tadi yang saya bilang, kalau misalkan ada unit jenazah yang bisa backup, kenapa enggak gitu ya? Penting tersolusikan, intinya tersolusikan. Itu aja. Apalagi kita tahu bahwa yang kita layani adalah pasien-pasien dan keluarga pasien dan duafa, betul kan? Nah, itulah gunanya kita bikin jejaring seperti ini. Bagaimana caranya saudara-saudara kita yang duafa bisa tersolusikan seperti itu. Ada lagi? Udah dipahami? Kalau menurut Om Rifki sendiri melihat pengalaman
pengalaman yang sudah dimiliki. Ini kan kita masih ada 2 opsi ya, unit itu mau jadi unit pasien atau untuk jenazah. Kalau menurut Om Riki sendiri, unit yang di sini condongnya kemana? Oke. Yang teman-teman yakini apa? Kenapa? Teman-teman yakinnya itu nanti akan menjadi seperti apa? Saya kembalikan ke teman-teman. Pilihan bukan di saya. Karena teman-teman yang tahu kondisi di daerah seperti apa, kondisi mobil seperti apa, kondisi lapangan seperti apa. Kalau melihat kondisi sih sudah beberapa kali mendapati kasus begitu ya. Itu pasien meninggal di rumah sakit, kemudian itu yang dibawa dari rumah sakitnya ke rumah dukanya itu yang kesusahan. Bahkan biayanya juga. Tetapi di sisi lain juga ya itu tadi, karena perbedaan spek ya, spesifikasi jenazah dan ambulan, makanya kita masih 2 opsi itu. Itu yang tadi saya bilang. Makanya tadi saya bilang saya tidak mau memaksakan teman-teman. Kalau memang teman-teman mau bikin multi, itu persilakan. Tapi saya hanya share, ini ada pedoman teknis ambulannya. Saya pun dulu sempat bikin multi, mungkin tahu. Mobil saya yang dulu yang lama itu sempat saya bikin multi. Karena kenapa? DKI itu untuk nyari mobil pelayanan ambulan seperti kita, untuk pelayanan pasien duafa itu bisa dihitung jari. Jarak dekat itu bisa 2 juta, 3 juta. Kalau orang nggak mampu kasihan. Makanya dulu pada saat itu sebelum tergabung di Sibulan saya terpaksa saya bikin multi. Walaupun pada saat itu saya tahu peraturan ini. Cuma pada saat itu tahun 2016-nya yang sebelum ini. 2016 atau 2015 saya lupa. Terpaksa saya bikin multi. Kenapa? Ya bagaimanapun saya harus solusikan, kasihan. Karena ketika saya oper ke mobil jenazah, orang itu telepon lagi, Pak maaf mobil jenazahnya minta 800.000, sedangkan kita punya uang cuma 100.000. Miris dong. Kalau saya jujur saya nggak bisa seperti itu. Oh ya sudah, saya bawa. Pada saat itu alta sudah mulai ada. Gitu, makanya tadi saya kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin sementara ini multi dulu, monggo. Saya tidak memaksa karena itu mobil pribadi teman-teman. Makanya tadi saya bilang, mumpung ada poin yang tadi ditanya sama beliau, apakah diawasi dan lain-lain, sampai saat ini belum. Momen itu yang kalian ambil, celah di situ yang kalian ambil. Saya hanya memberikan gambaran ini pedoman teknis ambulan seperti ini. Teman-teman mau terapkan silakan, enggak pun silakan. Tapi yang penting teman-teman sudah tahu standarisasi seperti apa. Dan saya berharap teman-teman punya motivasi untuk ketika mobil itu untuk dijadikan pasien, teman-teman punya motivasi untuk melengkapi, mencoba standarisasi dan lain-lain. Seperti halnya saya dulu sekedar sharing ya. Hanya dulu saya seperti itu. 3-4 tahun saya benar-benar mengisikan uang, mengumpulkan donasi untuk melengkapi standar ini. Dari mobil orang yang alhamdulillah sampai sekarang kita punya unit sendiri seperti itu. Udah jelas? Ada lagi? Saya mau terima kasih. Oke, saya tutup ya. Oke, teman-teman mungkin nanti kalau misalkan teman-teman tahu tentang GMC seperti apa, nanti teman-teman bisa buka website di gmc.id atau buka di Instagram kita di gmc.in. Nanti teman-teman bisa buka seperti itu, lembaga kita seperti apa, pelayanan kita seperti apa, teman-teman bisa melihat seperti itu. Yang mau file pedoman teknis tadi, teman-teman bisa ke saya. Nanti bisa saya berikan, atau nanti ada email Banyumas atau apa, nanti saya bisa kirim di situ filenya. Teman-teman bisa baca, teman-teman bisa share ke semua yang teman-teman mungkin kenal, teman-teman nanti bisa lihat seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di Bumiayu sendiri untuk unit yang tergabung dalam Sibulan itu belum ada Om. Jadi insya Allah mohon doa restunya ya wilayah Bumiayu, dan satu unit lagi dari Pemuda Muhammadiyah Bumiayu itu
akan merintis si bulan di wilayah Bumiayu. Untuk acara selanjutnya barangkali mau dilanjut langsung atau break dulu ini teman-teman, karena waktunya agak tanggung-tanggung gimana gitu. Oke, kita ada ilmu yang diserap gitu. Oke, siap. Berarti nanti kalau memang waktunya adzan kita break sebentar untuk sholat, terus kita lanjut gitu. Acara selanjutnya yaitu sharing seng handling. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Om Fian dan Om Jamal, perwakilan dari Ralu, kepada Om Fian dan Om Jamal. Waktu dan tempat kami